Bagaikan bencana siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Shalom sahabat Morning Grace, jumpa kembali kita dalam kanal ini dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kami memiliki Allah yang hidup, yang sungguh mengasihi dan mencintai kami. Ya Tuhan, dan saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarkanlah firman Tuhan ini boleh kami tanam di dalam hati kami, sehingga bisa menuai hasil yang baik untuk kerajaan Allah di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah kami, di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam tema sempurna karena salibnya. Permenungan kita pada hari ini terambil dari Yesaya 25 ayat 6-9. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita
oleh karena keselamatan yang diadakannya. Bapak Ibu Saudara, selamat Hari Paskah. Dan kita sering mendengar bahwa salibnya, karyanya sungguh amat sempurna. Namun apa sempurna menurut Anda? Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Sempurna kalau menurut lagu ini adalah sebuah keindahan, meskipun itu hanya di depan mata kita. Kita tidak peduli orang lain melihat dia seperti apa, namun bagi penyair itu, ia akan tetap indah. Membuat kita kagum hingga ingin terus memujinya. Kalau kita benar-benar mencintai seseorang, kita melihat betapa sempurnanya ia. Hidup kita menjadi komplit rasanya. Itulah cinta. Tidak hanya melihat dia yang dicintai sempurna, tetapi melihat hidup kita menjadi sempurna. Firman Tuhan hari ini ingin mengajak kita semua bahwa salib adalah kasih Tuhan, adalah cintanya Tuhan. Tanpa hidup Tuhan Yesus dan mati di kayu salib, kita semua tidak akan dianggap sempurna. Kitab Yesaya menuliskan bahwa ada saatnya nanti juru selamat bagi segala bangsa yang membebaskan manusia dari kungkungan dosa. Dan akhirnya kuasa Tuhan itu menjadi sungguh amat sempurna. Tuhan melakukan ada 4 hal yang bisa kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, Tuhan selamatkan kita dari dosa. Dari sini kita bisa belajar bahwa melayakkan diri kita kembali dengan menerima pengampunan dari Tuhan. Meskipun kita tidak merasa dicintai di dunia, tetapi Tuhan tidak pernah menyerah untuk tetap mencintai kita. Sebab kita selalu berharga di mata Tuhan. Yang kedua adalah melepaskan kain perkabungan. Artinya Tuhan mau menghapuskan air mata kita. Tuhan Yesus mau hadir di setiap duka cita kita. Ia membebaskan segala rasa sesal yang ada di dalam diri kita, rasa sedih di hati kita. Tuhan mengizinkan duka cita terjadi di dalam hidup kita. Tetapi seperti sebuah kalimat, it's okay not to be okay, bahwa tidak apa untuk tidak baik-baik saja. Tetapi jujurlah kepada diri sendiri tentang perasaan sedih yang ada di hati kecil kita. Namun percayalah bahwa salibnya sungguh mengajarkan bahwa ada Tuhan yang sedih bersama dengan kita. Ada Tuhan yang bertenggang rasa ketika tidak ada seorang pun yang membelanya dan mau menemaninya di tengah penderitaannya. Kita punya Tuhan yang sungguh solider. Tuhan yang tidak hanya menanggung beban kepedihan kita, tetapi juga menanggung bersama-sama dengan kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Tuhan mau purukkan maut. Puruk sepertinya sedikit asing bagi kita. Namun puruk memiliki arti yaitu membenamkan. Berarti purukan maut, Tuhan membenamkan maut. Kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Ia sungguh hidup. Ia adalah Tuhan yang membenamkan maut untuk menunjukkan bahwa Ia sungguh menghendaki kehidupan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat berkuasa dan tidak ada yang dapat mengalahkannya. Itu yang nomor 3. Dan yang keempat, nantikan selalu janjinya. Yesaya yang tadi kita baca, ia selalu menyatakan bahwa kita perlu nantikan selalu janjinya. Sebab salib Kristus memberikan kita pengharapan, rancangannya dan janjinya akan selalu baik dan indah untuk kita semua. Menantikan janji
itu bukan berarti hidup kita menjadi pasif, tetapi menantikan janji Tuhan dengan ketekunan, dengan bertahan, dengan hati penuh percaya kepada Tuhan. Menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, yang totalitas, tidak separuh-separuh, melainkan utuh. Dengan demikian, hidup kita menjadi sempurna oleh karena salibnya. Kita tidak akan pernah takut lagi akan hari depan, masa depan yang akan datang, sebab kita tahu kepada siapa kita berpengharapan. Mari kita menutup renungan kita di dalam doa. Tuhan, salib-Mu sungguh mengubah hidup kami. Salib-Mu sungguh menyempurnakan hidup kami. Hidup kami terasa lebih komplit ketika kami boleh bersama-sama merenungkan kasih Tuhan yang sungguh amat luar biasa. Dan kiranya Tuhan boleh terus mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah berharga. Bahwa hidup kami sungguh amat baik di hadapan Tuhan, dan rancangan-rancangan yang ada di depan kami sungguh amat baik ketika kami boleh menjalani semuanya itu bersama dengan Tuhan. Maka dari itu, ingatkan kami selalu Tuhan akan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Ingatkanlah selalu bahwa kami, meskipun kami mengalami duka cita atau titik terendah di dalam kehidupan kami percaya bahwa kami berada di titik terendah itu bersama-sama dengan Tuhan. Dengan demikian, kami boleh terus melangkah di dalam kehidupan kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan sisa hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagaikan bencana siap dibantu, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan